Meeting teh rapat, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Selamat sore teman-teman UMKM. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Hanif. Saya salah satu brand ambassador dari Wallstreet DevOps yang bakalan jadi moderator untuk menemani teman-teman UMKM. Nah, sebelumnya teman-teman UMKM nih, udah dapat insight apa aja sih selama 30 hari ini atau selama berjalannya waktu ini? Ada yang mau share nggak? Udah dapat insight apa aja nih? Atau udah ini, Kak, ternyata udah kepake nih buat jualan aku gitu. Ada yang mau share mungkin ya? Atau mungkin ada yang atau mungkin ada yang gini, Kak, ternyata sulit loh Kak dipraktekin atau gimana terkait tentang digital marketing ini. Aku pengen nyapa-nyapa dulu nih mungkin dari teman-teman. Oke. Oke. Mungkin karena sudah bergabung Kak Devia Valencia ya, Kak, pemateri kita, saya langsung mulai aja ya teman-teman. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Hanif, saya salah satu brand ambassador dari Wallstreet DevOps yang bakalan jadi moderator pada sore hari ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Wallstreet DevOps, Kicom Agency, kirim email, Adiklots, Kumpul, Utas, Bayarin, Mos Muslimah Indonesia, dan aplikasi Wirausaha Maju. Dan saya juga berterima kasih nih kepada mentor kita yang udah hadir dan mau meluangkan waktu untuk kita semua. Dan juga teman-teman UMKM yang sudah mau meluangkan waktunya juga. Oh iya, teman-teman UMKM nih udah pada tahu belum sih kita bakalan bahas tentang apa pada sore hari ini? Ada yang udah tahu belum sih? Atau udah lupa nih mau bahas tentang apa saking banyaknya materi? Oh, sudah tahu. Apa nih, Kak? Kalau boleh tahu nih, apa nih? Kita bakalan tema apa sih hari ini? Dia bisa jawab nggak sih kalau kita bakalan bahas tentang apa? Seberapa penting sih materi ini? Oke, ada yang jawab tentang keuangan. Ada lagi nggak yang mau bisa? Ada yang lagi nggak yang lebih tepat gitu? Oke, laporan keuangan UMKM. Laporan keuangan. Oke, yang bakalan kita bahas ini itu penting banget karena kalau menurut guru saya nih ya ada dua hal
yang paling menyinggung manusia. Yang pertama makanan, yang kedua keuangan. Nah, inilah makanya kita bakalan bahas tentang pentingnya laporan keuangan yang sehat untuk teman-teman UMKM. Yang bakalan disampaikan oleh Kak Devia Valencia. Halo Kak Devia. Ya, halo Kak. Oke, halo Kak. Nah, Kak Devia Valencia ini adalah Product Owner Maju Indonesia, aplikasi wirausaha ya Kak ya, kalau tidak salah ya. Iya, betul. Aduh. Nah, ini bakalan asik banget karena kita bakalan ngomongin soal keuangan yang berbaung duit, kayaknya seru banget nih bakalan dibahas nih. Oke, langsung aja nih Kak Devia, saya serahkan kepada Kak Devia. Oke, siap. Thank you. Oke, thank you Kak. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Makasih buat waktunya. Sore ini kita bakal belajar bareng nih tentang laporan keuangan. Nah, kita mau ngebahas tentang pentingnya laporan keuangan yang sehat untuk UMKM. Ini sekilas saja background tentang saya. Jadi, dulu background saya accounting dan sempat juga ambil sertifikat financial planner tahun kemarin. Dan rajin di tahun 2019. Nah, kita langsung masuk aja ke datanya. Jadi ini teman-teman, 51%, 51,2% dalam 5 tahun pertama. Ini saya ambil datanya dari businessinsider.com. Jadi ada survei ini, ternyata dalam 5 tahun, itu lebih dari setengahnya ternyata UMKM itu gagal. Nah, tapi kita perlu tahu lebih dalam nih, kenapa sih dari 51,2% itu bisa gagal? Ternyata setelah diteliti lebih dalam, 82% bisnis gagal itu tuh karena masalah keuangan. Dan masih ada beberapa faktor-faktor lain, seperti ternyata nih nggak bisa menemukan jasa atau produk yang sesuai dengan kebutuhan customer, atau ternyata cash-nya udah habis duluan nih sebelum akhirnya profit, atau juga ada 23% itu tuh tidak menemukan tim yang cocok, dan ada 19% yang ternyata out of competence. Nah, karena yang paling besar itu gagal karena masalah keuangan, aku lagi cari data juga nih. Dan datanya kalau di Indonesia, ini aku kutipnya dari Tribun News, itu ternyata 80% UMKM itu nggak paham tentang laporan keuangan. Nah, melihat dari fakta-fakta ini agak cukup mengkhawatirkan ya teman-teman, soalnya kita ngelihat ternyata nih setengahnya UMKM gagal dalam 5 tahun gitu. Terus 82% karena keuangan. Dan kalau kita melihat sendiri, masyarakat Indonesia ternyata 80% itu tidak paham tentang laporan keuangan. Nah, makanya kenapa materi yang hari ini dibawain itu cukup penting buat teman-teman yang berada di bisnis UMKM. Oke, itu tadi data-datanya, fakta-faktanya, dan yang apa aja yang mau kita pelajari hari ini tuh ada beberapa. Jadi, pertama-tama mau bahas dulu nih tentang apa sih masalah umum UMKM dalam keuangan. Lalu apa aja sih tips keuangan untuk UMKM? Terus apa hubungannya ya antara laporan keuangan dengan operasional bisnis? Lalu laporan keuangan sebenarnya ada apa aja sih? Dan gimana caranya kita tahu kalau laporan keuangan kita udah sehat atau belum? Dan yang terakhir bakal saya tunjukin juga nih di Maju, itu sebenarnya ada laporan-laporan keuangan dan kayak gimana tampilannya nanti ada di belakang. Dan yang kalah penting di sesi terakhir teman-teman bisa tanya jawab. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk aja ke yang pertama, masalah UMKM dalam keuangan. Jadi saya bagi dua yang paling besar tentang masalah umum UMKM dalam keuangan. Yang pertama, itu nggak pisahin antara keuangan bisnis dan pribadi. Jadi, rekeningnya satu-satu aja gitu. Kalau ada dompet itu satu-satu aja untuk bisnis dan pribadi. Dan yang kedua, itu adalah tidak membuat perhitungan dan perencanaan keuangan. Biasanya, kalau UMKM jatuh di dua masalah umum ini. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa refleksi, kira-kira teman-teman termasuk ke salah satunya nggak? Atau ternyata teman-teman tuh udah bebas dari dua masalah umum ini? Kalau misalnya udah bebas, selamat buat teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa masih
terjatuh dalam dua masalah ini, tenang. Saya akan bagi tipsnya juga. Gimana sih supaya terhindar dari masalah umum ini. Nah, tips yang pertama, ini yang paling penting, dan tapi biasanya suka dilupain juga gitu. Itu adalah memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, diusahain supaya punya dua rekening. Rekening untuk bisnis dan rekening untuk uang pribadi teman-teman. Jadi jangan dicampurin. Kenapa harus dipisahin? Itu adalah agar kita dapat melihat apakah bisnis yang kita jalani benar-benar profitable atau enggak. Karena kalau misalnya kita gabungin nih uang bisnis dan uang pribadi, kadang-kadang jadi agak bias teman-teman. Kadang kalau misalnya kita melihat rekening, nambah nih gitu. Rasanya profit nih, tapi padahal itu banyak nombok dari uang pribadi. Atau bisa juga melihat tuh kayak, kok saldonya berkurang terus ya? Jangan-jangan nggak profit nih, jangan-jangan rugi. Tapi ternyata saldonya berkurang itu bukan karena rugi, tapi ternyata banyak pengeluaran yang bersifatnya pribadi. Gitu. Jadi supaya jauh dari bias ini, antara profit dan rugi ini, lebih baik teman-teman punya dua rekening yang berbeda, untuk bisnis dan untuk rekening pribadi. Nah, teman-teman mungkin boleh catat dulu nih financial tips yang pertamanya. Kalau udah pisahin rekening pribadi dan bisnis, ini lebih enak. Karena financial tips yang berikutnya adalah kita perlu ngebuat nih rencana keuangan. Rencana keuangan itu sebenarnya dibagi jadi dua juga, teman-teman. Di mana yang pertama itu sebaiknya kita bisa ngebuat target, dan juga kita sebaiknya bisa bikin nih budget antara pendapatan dan pengeluaran. Contoh targetnya, itu kan kita bisa set target nih. Pasti dong kalau misalnya kita bikin usaha, pengennya penjualan kita naik gitu ya. Nah, gimana sih cara naiknya, gimana sih supaya kita tetap semangat gitu menjalani bisnisnya? Lebih semangat kalau misalnya kita set target nih, setiap bulan misalnya kita pengen pertumbuhannya berapa persen. Dan kalau misalnya kita udah set, kira-kira target kita tiap bulan itu berapa persen, kita perlu juga mikirin nih, gimana cara mencapainya. Dan apakah untuk mencapai target itu, kita perlu tambahin sumber daya nggak? Perlu tambahin modal lagi? Atau perlu tambahin orang sales lagi? Atau butuh tim marketing lagi? Nah, itu pentingnya kenapa sih kita perlu buat rencana keuangan, supaya kita bisa targetin sesuatu dan kita bisa rencanain nih, gitu. Terus, selain target pertumbuhan penjualan gitu, yang sering juga kadang nih, kan kalau misalnya bisnis juga pengen dong, usahanya kan semakin maju, terus kita misalnya nih kalau misalnya punya usaha kopi dari satu tempat, pengen buka franchise di tempat lain gitu, pengen buka di tempat lain. Nah, atau misalnya kalau misalnya usaha manufaktur gitu, dari punya mesin satu, pengen beli lagi mesin yang lain gitu, supaya nanti profitnya juga lebih tinggi. Nah, ini perlu direncanain juga ya teman-teman, kalau misalnya mau ngebeli aset, itu dari jauh-jauh hari gitu. Kenapa harus dari jauh-jauh hari? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita belinya dadakan, kadang kita jadi nggak bisa terlalu mikir, terus kita nggak bisa terlalu compare antara satu dengan yang lainnya. Karena kita merasa, wah ini udah mendesak nih, pokoknya harus cepat-cepat beli aja gitu. Jadi lebih nggak banyak pilihannya. Tapi kalau misalnya kita rencanain dari jauh-jauh hari, kita bisa ngelihat kayak, oh merek A sama merek B lebih bagus yang mana ya? Atau jangan-jangan ada merek C gitu. Dan nanti dari sana kita juga bisa nentuin kayak harganya berapa sih, dan kalau misalnya kita mau sisihin setiap bulan buat beli aset itu, kita perlu sisihin berapa tiap bulannya gitu. Dan bisa juga kita pikirin kayak nanti mau bayarnya tuh pakai cash atau mau kredit gitu. Jadi kita punya rencana yang lebih matang. Dan ini yang keempat, ini juga cukup penting. Jadi kan ada usaha-usaha tertentu yang kadang-kadang penjualan tuh naik drastis di beberapa momen gitu ya. Kayak misalnya jualan baju gitu. Jualan baju kadang kalau ketika hari raya nih, kayak Lebaran, Natal,
biasanya penjualnya jadi tinggi ya teman-teman, karena semua pengen ada baju baru, pakaian baru gitu teman-teman. Nah, kita jadi bisa juga nih mengantisipasi gitu kayak, oh nanti bulan bulan Desember nih kan mau Natal nih, kita perlu sediain stok seberapa banyak sih, berarti harus lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya gitu teman-teman. Itu pentingnya kenapa kita buat rencana keuangan teman-teman. Nah, financial tips yang ketiga itu adalah ini kelihatannya tuh kayak sederhana, tapi kadang yang agak males buat dilakuin ya teman-teman, karena kan pasti operasional bisnis itu udah cukup makan waktu dan tenaga gitu. Terus kalau harus catat-catat lagi, itu kadang suka males ya teman-teman. Nah, tapi ini penting juga teman-teman buat catat semua pengeluaran, transaksi pengeluaran, dan pendapatan. Di mana nanti tujuannya itu supaya kita punya data nih buat ngelakuin review teman-teman. Kalau tadi itu yang kayak penjualan, kita bisa melihat, penjualan naik nggak sih tiap bulannya gitu. Terus kalau misalnya ada biaya, biayanya berkurang nggak sih tiap bulan gitu, lebih efisien nggak sih tiap bulannya. Terus juga kita bisa tahu nih dari hasil mencatat ini, kita tahu kondisi keuangan kita tuh gimana, sehat atau enggak. Terus juga dari data-data yang udah ada, kan kita bisa juga ngelakuin proyeksi keuangan ke depannya gimana. Itu teman-teman, jadi penting juga teman-teman buat catat semua transaksi, baik itu pengeluaran dan pendapatan. Kalau ngerasa nyatetnya itu bingung kayak gimana, ini bisa juga, kalau mau manual bisa juga kayak pakai template yang gini aja, kayak kita catat nih budget kita pendapatannya berapa, terus pengeluarannya berapa. Terus, ada apa nih guys? Terus juga kita bisa juga catat nih tiap bulannya tanggalnya berapa, deskripsi pengeluaran pendapatannya berapa, dan nilainya berapa. Jadi nanti tiap akhir bulan bisa di-review teman-teman. Ini mau dihapus gimana caranya? Nah, aku hapus dulu. Oke, itu tadi tentang intermezzonya nih, financial tips, terus apa aja yang biasanya salah gitu untuk UMKM. Dan kita masuk ke topik intinya nih, tentang laporan keuangan nih. Nah, teman-teman perlu tahu juga nih korelasi antara laporan keuangan dan operasional bisnis teman-teman. Jadi, ini tuh saling berhubungan ya teman-teman. Misal pertama-tama itu dari operasional bisnis. Jadi kan teman-teman ngelakuin operasional bisnis teman-teman, baik itu jualan, bayar gaji pegawai, bayar listrik, sewa, dan lainnya. Teman-teman bisa catat tuh semuanya. Nanti menghasilkan laporan keuangan, di mana dari laporan keuangan ini, teman-teman bisa pakai nih buat ambil keputusan atau kebijakan yang bisa diterapkan di operasional bisnis teman-teman. Dan nanti dari hasilnya kita bisa review lagi nih. Kita misalnya udah kasih polisi yang baru gitu ya, peraturan yang baru, terus kita bisa lihat operasional bisnisnya ternyata bergerak ke arah yang kita mau atau enggak sih gitu. Kalau misalnya enggak, kan nanti kelihatan juga di laporan keuangannya, kita review dan, oh ternyata kebijakan yang kemarin kita ambil tuh salah gitu. Jadi kan kita bisa revisi juga, kita pilih lagi kebijakan lain yang mungkin bisa menghasilkan lebih baik untuk operasional bisnisnya teman-teman. Gitu, jadi ini proses ini tuh terus-menerus berkesinambungan dan nggak akan pernah selesai gitu. Nah, kalau misalnya tentang laporan keuangan, itu biasanya butuhnya kapan sih? Tergantung, kadang ada yang bulanan, kadang juga ada yang tahunan gitu teman-teman. Terus siapa aja yang biasanya pakai, itu tentunya bisa dari internal atau eksternal. Internal tuh berarti kan business owner-nya sendiri nih. Misalnya teman-teman business owner-nya, berarti kan buat teman-teman ya. Kalau eksternal, misalnya teman-teman pengen ngelakuin pinjaman ke bank gitu, atau teman-teman mau juga tarik investor nih, atau juga buat bayar pajak nih, itu kan butuh juga laporan keuangan teman-teman. Dan laporan keuangan itu ada apa aja? Di akuntansi sebenarnya ada 3 yang paling basic-nya gitu, neraca, laba rugi, dan arus kas. Jadi nanti udah ini aku bakal bahas satu-satu juga gimana cara buatnya dan
Gimana cara kita tahu kalau misalnya laporan keuangan kita ini sehat atau enggak? Terus menurut apa laporan keuangan itu kita ada standarnya juga teman-teman di Indonesia, yaitu SAK. Dan kenapa butuh? Kayak tadi, untuk pengambilan keputusan atau juga untuk policy. Nah, ini teman-teman tentang jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada 3, yaitu laporan laba rugi, lalu ada laporan neraca, dan ada juga laporan arus kas. Laporan laba rugi. Kalau menurut Kasmir, katanya laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Isinya apa aja? Itu biasanya ada, paling pertama, itu ada penjualannya berapa, lalu ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu kayak harga modalnya nih, misalnya kita jualan produk, kan itu ada harga modalnya. Nah, itu tuh beban pokok penjualannya. Terus juga ada biaya operasional. Biaya operasional ini kayak misalnya teman-teman buat ngelakuin jualan harus bayar listrik, atau harus bayar pegawai, atau bayar sewa tempat, itu masuknya ke biaya operasional. Terus ada lagi pendapatan atau beban lain-lain. Nah, ini yang di luar operasional teman-teman. Misalnya kayak kita kan nabung di bank gitu ya, kita pakai rekening gitu ya buat bisnis kita. Nah, terus kan ada pendapatan bunganya nih gitu. Pendapatan bunganya kita bisa masukin ke pendapatan atau beban lain-lain gitu. Jadi ini yang di luar biaya operasional. Dan dari beberapa komponen ini, itu menghasilkan laba atau rugi. Gitu. Mungkin pas lagi di sini masih agak belum kebayang gimana penerapannya, jadi kita masuk aja ke contohnya. Ini ada contoh, kita berandai-andai ya, jadi ada suatu perusahaan, dia tuh beli persediaan dengan harga 1 juta. Terus dia bisa nih ngejual persediaannya tuh dengan harga 2 juta gitu, jadi cuannya 100%. Nah, terus dia ada biaya gaji 500.000 dan ada biaya administrasi bank itu 10.000 gitu. Gimana cara masuknya ke laporan laba rugi? Kita lihat aja. Tadi komponen pertama itu adalah penjualannya teman-teman. Jadi kita catat nih penjualannya itu tuh nilainya adalah 2 juta. Kita catat di sininya 2 juta. Terus udah gitu, kan ada beban pokok penjualan. Ini yang harga modalnya tadi. Tadi harga modalnya itu adalah 1 juta. Kita catat 1 juta. Nah, terus ada biaya operasional. Itu tuh adalah untuk biaya gajinya, teman-teman. Jadi biaya gajinya adalah 500.000 dan juga biaya administrasi banknya itu adalah 10.000. Itu masuknya ke pendapatan atau beban lain-lain. Nah, teman-teman dari sini bisa ngitung nih, 2 juta pendapatannya, dikurangi 1 juta, dikurangi 500.000, dan dikurangi 10.000. Nah, di sini bisa kelihatan nih, ternyata usahanya itu menghasilkan laba sebanyak 490.000. Gitu teman-teman. Ini cara buat laporan laba ruginya. Nah, kan kita udah bisa nih berarti bikin laporan laba rugi. Next-nya itu adalah laporan neraca. Oh iya, ini ada contohnya nih. Kan kalau tadi bentuknya kayak gini gitu ya. Kalau ini lebih ke arah laporannya nih. Biasanya kalau teman-teman melihat laporan laba rugi, dia tuh penampilannya bakal kayak gini gitu. Laporannya bakal kayak gini. Jadi ada pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, jadinya laba kotor, terus dikurangi beban operasional dan beban lainnya, akhirnya menghasilkan laba bersih. Gitu, teman-teman. Nah,
Selanjutnya, ini tuh adalah laporan neraca. Kalau laporan neraca, intinya adalah kita pengen tahu nih, berapa banyak aset dan hutang dan modal kita pada satu periode tertentu. Aset itu simpelnya adalah apa sih yang outletnya punya. Jadi, misal teman-teman tuh jadi outlet gitu ya. Nah, teman-teman punya asetnya tuh adalah bangunan. Teman-teman bisa masukin bangunan sebagai aset. Atau teman-teman tuh punya uang di rekening bank untuk bisnis ya, tapi teman-teman jangan digabungin sama pribadi tadi, itu bisa juga masuk ke aset. Atau juga bisa juga nih, teman-teman kan kalau misalnya jualan pasti butuh persediaannya dulu ya teman-teman. Nah, persediaannya itu adalah asetnya, gitu. Jadi ingat-ingat aja kalau kita lagi ngelihat neraca, terus kita ngomongin aset, itu tuh adalah apa aja sih yang ternyata outlet atau usaha itu punya. Selanjutnya, itu tuh adalah hutang dan modal. Kalau hutang dan modal, ini tuh adalah sumbernya dari mana sih gitu. Kayak misalnya, tadi punya asetnya tuh adalah bangunan gitu. Bangunan itu sumbernya dari mana? Apakah ngutang atau dari modal pemilik? Sama juga kayak kita beli persediaan. Persediaan itu modal dari modal pemilik atau dari hutang gitu. Dan ini yang kalau neraca itu yang pasti perlu itu adalah harus aset sama dengan hutang ditambah modal, teman-teman. Angkanya harus sama gitu, harus imbang. Nah, kalau misalnya tadi kan gambaran umumnya tentang aset, hutang, modal gitu. Tapi kita bagi lagi ke yang lebih dalam. Kalau bagi ke yang lebih dalam, buat aset, itu tuh kita bagi dua. Jadi ada aset lancar, dan ada aset tetap. Yang teman-teman bisa ingetin gini aja, kalau buat aset lancar, itu tuh bisa dicairkan sebagai kas kurang dari 1 tahun. Jadi, misalnya nih, teman-teman kan punya persediaan. Nah, persediaan ini pasti dong pengennya cepet laku gitu kan, di bawah setahun pengen langsung jadi uang cash gitu. Nah, itu teman-teman masuknya ke aset lancar. Jadi itu buat yang bisa dicairkan sebagai kas kurang dari 1 tahun. Nah, tapi kan kita juga punya aset nih, aset-aset yang kita nggak akan cairin dalam waktu 1 tahun gitu. Contohnya kayak kita punya bangunannya gitu. Nah, bangunan ini kan kita nggak pengen jual dalam waktu 1 tahun gitu, kecuali kalau usaha teman-teman dicairinnya nanti aja gitu, lama-lama kemudian. Jadi itu masuknya ke aset tetap. Terus aset tetap juga bisa juga nih teman-teman kalau misalnya punya peralatan atau perlengkapan. Misalnya nih kayak usaha kopi, pasti ada mesin kopinya tuh. Mesin kopinya kan nggak mau 1 tahun langsung dijual gitu, nah itu masuk juga ke aset tetap teman-teman. Itu cara baginya aset lancar dan aset tetap. Terus kalau misalnya hutang, juga kita bagi dua gitu, jangka pendek dan jangka panjang. Juga kita bagi dua gitu, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek, ini adalah yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya, teman-teman nih beli barang ke supplier gitu. Barang ke supplier, pasti suppliernya juga nggak pengen dibayarnya sampai setahun gitu kan. Pengennya kurang dari setahun udah dibayar. Nah itu termasuknya hutang jangka pendek ya, hutang usaha ke supplier gitu. Nah, kalau misalnya hutang jangka panjang, itu contohnya, misalnya teman-teman nih tadi mau beli bangunannya, tapi teman-teman belum punya modalnya gitu, jadi teman-teman pinjam dulu nih ke bank. Nah, kan kalau misalnya minjam ke bank buat beli bangunan biasanya jatuh temponya cukup lama ya teman-teman. Jadi itu bisa masuk ke hutang jangka panjang, gitu teman-teman. Jadi buat bedain hutang jangka pendek dan jangka panjang sama juga patokannya setahun gitu. Kalau kurang dari setahun pendek, kalau lebih dari setahun panjang. Kalau aset itu 1 tahun juga nih, kurang dari 1 tahun lancar, lebih dari 1 tahun itu tuh aset tetap. Dan juga ada modal, ini tuh ya modal ya kalau misalnya teman-teman injek dana, ngasih dana gitu, itu masuknya jadi modal atau teman-teman ajak
teman-teman yang lainnya nih buat investasi di usahanya, kita juga jadinya modal. Oke, kita langsung ke contohnya aja supaya lebih kebayang. Jadi, ini misalnya owner. Nah, owner-nya tuh dia buat awal banget dia tuh kasih modal uang cash sebesar 100 juta. Ini buat modal awal nih, 100 juta. Nah, 100 juta. Kan tadi kita udah belajar nih, aset adalah apa yang outlet itu punya. Jadi, karena owner kasih modal 100 juta, berarti si outlet itu dia punya aset lancar berupa uang cash senilai 100 juta ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sisi kiri ini bertambah, berarti harus ada bertambah juga nih di sisi kanan. Tentunya bukan hutang yang bertambah ya, karena kan nggak minjem apa-apa, tapi yang bertambah tuh adalah modal, karena kan owner yang kasih uang cash-nya, gitu teman-teman. Jadi kalau kita melihat neracanya, ya asetnya 100 juta, modalnya juga 100 juta. Harus sama, kiri dan kanan. Next-nya itu misalnya nih, pinjam uang jangka panjang 750 juta untuk beli gedung. Nah, jadi aset tetapnya kita catat nih, gedung sebesar 750 juta dan karena hutang jangka panjang juga kita catat 750 juta. Ingat, kiri dan kanan itu harus sama. Dan tadi kan itu bentuk-bentuknya nih. Kalau misalnya tampilan laporan keuangannya langsung, itu contohnya kayak gini. Jadi neraca, kita bakal lihat nih asetnya ada apa aja, terus total asetnya berapa, hutang dan modal, kita juga bisa lihat, terus kita bisa tahu juga nih berapa total hutang dan total modalnya. Dan tadi diulangi lagi nih, total aset itu harus sama dengan total hutang ditambah modal. Nah, tadi udah ada 2 laporan yang dibahas, sekarang laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas, teman-teman. Untuk laporan arus kas ini, ilustrasinya adalah seperti kita itu mau kumpulin air di ember yang bocor gitu. Kalau air, itu tuh ngilustrasiin pendapatan-pendapatan kita, dan kalau yang bocor-bocor nih, itu pengeluaran-pengeluaran ya teman-teman. Nah, terus hubungannya sama arus kas itu apa? Jadi arus kas ini kita mau kategoriin nih, kira-kira arus kas kita dari pendapatan itu seberapa banyak sih dan berapa banyak juga untuk pengeluaran. Jadi kita bisa tahu nih dalam satu periode ternyata kas kita tuh bertambah atau berkurang. Buat arus kas kita bisa bagi jadi 3 aktivitas teman-teman. Ini supaya kita kalau misalnya menganalisa jadi lebih detail. Di mana arus kas itu ada operasional, investasi, dan pendanaan. Kalau operasional, itu tuh misalnya dari bisnis yang teman-teman jalanin. Bayar gaji, pendapatan dari penjualan, atau sewa tempat, itu masuknya ke aktivitas operasional. Sedangkan kalau misalnya investasi, itu tuh kalau misalnya ya untuk kegiatan investasi perusahaan, kayak beli gedung, atau juga tambah mesin, itu masuknya ke investasi. Dan yang terakhir itu pendanaan, itu dari kegiatan pendanaan perusahaan. Contohnya, misal teman-teman ada tadi tuh pinjam uang, itu masuknya ke pendanaan. Bayar hutang, itu pendanaan. Atau terima uang dari investor, itu juga masuknya ke pendanaan. Jadi ada 3 kelompok aktivitas arus kas ini. Nah, buat laporannya, ini kayak gini contohnya. Jadi, ada arus kas, terus ada beberapa aktivitas, operasional, investasi, dan pendanaan. Nanti kita bisa ngelihat nih dari masing-masing, itu tuh nilainya positif atau negatif sih, gitu. Jadi kita bisa tahu nih, berapa sih kenaikan atau penurunan kas dari satu periode. Terus kita juga bisa ngelihat nih, saldo pas akhir periodenya tuh berapa. Gitu. Akhirnya kita masuk ke beberapa bagian terakhir. Ini adalah
tadi kan kita udah bikin laporan keuangannya, dan ini gimana cara kita tahu kalau laporan keuangan kita itu sehat atau nggak sehat? Kita bisa melihat dari laporan-laporan yang udah kita buat. Tadi, ada laporan laba rugi. Nah, yang perlu diperhatiin apa? Pertama-tama itu pendapatannya, lalu laba kotor, dan laba bersih. Jadi 3 ini teman-teman perhatiin di setiap periode. Kalau dibilang sehat, itu tuh kalau misalnya nilainya tuh positif dan bertumbuh. Misal, periode ini, misalnya di bulan sekarang September, laba kotornya 1.000.000 gitu. Nah, harapannya bulan nanti Oktober, nilainya tuh bertambah, misalnya jadi 1,5 juta. Itu tuh berarti bagus. Tapi sebaliknya, kalau ternyata nilainya tuh negatif dan mengurang, itu berarti laporan keuangannya agak kurang sehat ya teman-teman, perlu dilakuin review lagi. Terus kalau misalnya neraca, ini tuh yang teman-teman perlu perhatiin yang total asetnya teman-teman, di mana harusnya positif dan bertumbuh. Dan yang ketiga, itu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini nilainya tuh harus positif dan stabil. Jadi kalau bisa nih, setiap periode itu nilainya stabil. Tapi kalau misalnya bisa bertumbuh ya lebih baik gitu. Cuman kalaupun stabil ya itu juga udah bagus gitu, teman-teman. Dan aktivitas investasi ini nilainya harusnya sih negatif dan stabil. Kenapa negatif? Karena misalnya kalau misalnya kita negatif, itu tuh adalah kita ngeluarin uang buat ngelakuin investasi terus gitu. Jadi itu lebih baik. Jadi kalau misalnya ngeliat laporan keuangan ini, laporan keuangan ini agak kurang sehat nih, karena ternyata nilainya positif gitu, teman-teman. Nah, masuk ke bagian akhir, itu tuh adalah, tadi kan kita udah ngomongin tentang laporan-laporannya. Ada beberapa laporan, dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih belum familiar benar-benar dengan semua laporan itu, gimana cara buatnya. Nah, jadi saya mau kasih tahu tentang Majo.id gitu, di mana di Majo ini teman-teman bisa mendapatkan laporan-laporan keuangan secara otomatis. Ini ada asalnya teman-teman. Asal teman-teman ngelakuin pencatatan, jadi misalnya ada penjualan, teman-teman misalnya catat kita kan punya tablet device-nya, teman-teman catat di tabletnya gitu, atau catat juga di dashboard-nya Majo. Terus kalau misalnya ada pengeluaran, teman-teman catat juga. Nah, dari kita nyatet semuanya, itu nanti otomatis bakal dibuatin laporan keuangannya gitu. Mulai dari ini contoh laporan neracanya, terus juga ada nih laporan buku besar, lalu ada juga nih tadi laporan arus kas, kita juga ada di Majo. Laporan, ini yang penting juga nih teman-teman, laporan hutang, ini ada di Majo juga. Jadi kita bisa tahu, misalnya per hari ini, kita punya utang kemana aja nih yang harus dibayar gitu. Nah, ini bisa ngeliat di sini. Dan juga laporan piutang, jadi kita bisa tahu juga kayak, oh ternyata ada pelanggan-pelanggan yang masih belum bayar nih, siapa aja yang belum bayar, dan nanti kita jadi nggak lupa juga buat nagihnya, teman-teman. Nah, selain tadi laporan-laporan keuangan yang udah dibahas di yang sebelumnya, itu ada juga laporan-laporan tentang laporan penjualan nih. Jadi ini tampilan dashboard-nya Majo, di mana teman-teman bisa ngelihat secara grafiknya gitu. Kayak grafiknya, misalnya nih, ini per hari. Teman-teman bisa ngelihat kayak, oh ternyata di jam 2 itu tuh naik ya. Oh, di jam 4 tuh udah mulai turun. Jadi teman-teman bisa nganalisa juga, dan teman-teman bisa tahu gitu kayak penjualan dibandingin hari sebelumnya itu naik atau turun sih gitu. Labanya gimana. Nah, teman-teman bisa ngelihat di dashboard-nya Majo. Terus juga ada juga laporan ringkasan penjualannya teman-teman, di mana teman-teman sama juga tuh bisa ngelihat berapa sih nilai uang yang akhirnya teman-teman terima, terus kalau misalnya dari refund, teman-teman bisa tahu nilainya berapa, dan kalau misalnya kita ada komisi ke karyawan, kita juga bisa catat nih di Majo, gitu, jadi bisa kelihatan semuanya. Ini juga ada juga detail penjualannya gitu, jadi kita bisa ngelihat semua transaksinya tuh kecatat gitu, asal tadi dimasukin ke tabletnya gitu, dicatat
tabletnya jadi bisa kelihatan juga di sini. Misalnya kasirnya siapa yang order, terus udah gitu metode pembayarannya apa. Gitu teman-teman. Nah, ini ada berita bagus juga yang terakhir adalah sekarang Majo itu lagi ada kerjasama nih sama Grab. Jadi kita ada program namanya Majo Maksima. Di mana kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa dapat aplikasi kasir, terus pendaftaran gratis GrabFood oleh Majo, terus teman-teman bisa pinjam perangkat selamanya, ada syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Terus biayanya ini murah banget teman-teman, jadi otomatis cuman 5.000 per hari, dan dia tuh auto potong dari omsetnya GrabFood. Terus tadi kan ini ada bintangnya, syarat dan ketentuannya. Yang pertama itu adalah khusus pengguna baru Majo. Nah, yang kedua, itu tuh ada pembayaran deposit sebesar 500.000 dan akan dikembalikan setelah selesai berlangganan dan pengembalian perangkat. Dan gratis pinjam ini hanya untuk teman-teman yang domisili Jabodetabek. Tapi tunggu dulu nih, jadi ada berita bagus lainnya adalah untuk 10 pendaftar yang berhasil daftarin Majonya di Majo Maksima ini, teman-teman bebas dari ini, bebas dari biaya deposit yang 500.000 ini. Jadi teman-teman nggak usah bayar biaya depositnya, tapi teman-teman bisa gratis pinjam perangkat selamanya. Tapi ini cuma buat 10 pelanggan yang berhasil pakai Majo Maksima. Nah, ini yang paling terakhir nih teman-teman bisa juga nih isi survei. Jadi teman-teman bisa dapetin hadiah, baik itu ada earphone, ada smartwatch, power bank, dan lain-lain dengan cara isi survei pada link di sini. Jadi ini teman-teman boleh capture atau teman-teman kalau misalnya mau scan QR code-nya teman-teman boleh juga. Jadi nanti ada 10 responden yang beruntung bisa mendapatkan souvenir dari survei berikut ini. Jadi teman-teman jangan lupa buat ikutin surveinya juga ya teman-teman. Nah, dari aku materinya udah cukup. Thank you teman-teman buat perhatiannya. Aku balikin lagi ke moderator. Seru banget sampai aku kayak, wah balik lagi nih pembelajaran akuntansiku kayaknya kepake nih di sini. Kayak dijelasin secara sederhana mungkin dan ada aplikasi penunjangnya ya Kak Devia. Sebelumnya tadi aku lupa nanya nih, Kak Devia Valencia ini akrabnya dipanggil siapa nih biasanya? Oh, Devi aja. Oh, Kak Devia nih ya. Nah, buat teman-teman UMKM nih yang mau bertanya, mungkin bisa langsung tanya atau langsung raise hand aja. Biar bisa langsung dijawab sama Kak Devia. Bahkan ini juga ya Kak ya, ada 10 orang di Jabodetabek tentunya ya Kak ya, yang bisa pakai tanpa deposit tadi ya, alat perangkat buat kasirnya. Penunjang banget nih buat teman-teman UMKM ya Kak ya. Iya, betul-betul. Cuma 5.000 juga per hari. Oh, perharinya 5.000. Itu buat jajannya anaknya kayaknya ya. Iya, Tapi bener. anak zaman sekarang nggak jajan 5.000 kayaknya. Lebih mahal lagi ya, Kak. 5.000, apa sekarang? 5.000 tuh zaman saya tahun 2000 sekian masih An. Kelihatan tua banget sih Kak aku. Aku lebih tua lagi pasti kayaknya. Nah, mungkin gini Kak, mungkin dari teman-teman ini masih bingung kan tadi kan kayaknya saya lagi kayak pelajaran akuntansi gitu kan. Iya kan masuk dalam pelajaran akuntansi aku waktu dulu, tapi secara sederhana apalagi ngomongin soal laba dan juga laba rugi mungkin. Nah, mungkin secara sederhananya mungkin secara sederhananya benar nggak sih Kak kalau aku nangkepnya kalau seandainya kita ada nih seandainya kita ada modal 1 juta, nah mau kita kelola itu biasanya ada perbagian nggak? Oh 10% nih Kak biasanya Kakak itu untuk mulai dari awal berjualan mungkin ya. Maaf Kak, tadi agak putus-putus, gimana Kak? Oh oke. Nah, kan tadi kan secara tadi sudah berkelanjutan yang tadi Kakak jelaskan, kita menjelaskan tentang laba, rugi, dan lain sebagainya itu secara berkelanjutan. Nah, kalau seandainya nih aku punya uang 1 juta, nah aku ini mau berjualan, tapi uang 1 juta aku ini adalah uang bersihku, jadi
uangnya udah aku tabung dan aku udah niat berjualan. Nah, 1 juta ini enaknya aku gimanain Kak biar bisa berjualan tapi kebutuhanku juga terpenuhi. Biasanya kan ada berapa persen gitu. Mungkin Kak Devia ada insight gitu mungkin dari Kak Devia. Boleh, boleh, boleh. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau mulai bisnis, itu kan macam-macamnya. Ada yang kayak misalnya dari orang kantoran, terus kerasa udah bosen dengan kantor, kayak mau terjun ke bisnis, atau emang dari awal maunya bisnis. Nah, kalau dari perencanaan keuangan nih, sebenarnya step-stepnya itu adalah pastiin teman-teman tuh kayak punya tadi dana pribadi dan dana bisnis. Jadi kalau misalnya tadi ada 1 juta modalnya, ini modal buat bisnis aja ya teman-teman, jangan digabungin sama modal sehari-hari gitu. Itu yang pertama gitu. Dan 1 juta ini dipakai buat apa gitu. Itu teman-teman perlu perhatiin juga nih, kira-kira. Kan kalau misalnya kita buka bisnis, itu tuh mungkin aja di bulan awal, bukannya bisa aja pas lagi awal langsung untung, tapi bisa juga enggak. Nah, kita perlu estimasi juga nih, kayak kita ketika kita jual produk, kira-kira produknya tuh laku nggak sih di pasaran gitu. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman bisa coba beli produknya, terus coba mulai iklanin, kira-kira gimana sih respon pasarnya, respon customer-nya, apakah banyak yang mau atau enggak. Dari situ teman-teman bisa ngelihat nih, apakah teman-teman mau nambah produk atau enggak. Jadi kalau bisa sih 1 jutanya jangan langsung dimasukin ke misalnya beli semua produk, tapi kita belum ngetes marketnya gitu, belum ngetes apakah ada yang mau beli atau enggak gitu. Jadi yang pertama-tama tetap aja kita harus coba tes marketnya, dan kalau misalnya berapa persen, sebenarnya nggak ada patokan pastinya, cuman yang pasti kayak jangan ngabisin 1 juta itu gitu. Jadi misalnya kita bisa bagi nih kayak, oh 1 jutanya kita pakai 20% dulu deh buat tes marketnya gitu. Dan kalau misalnya lihat pasarnya berhasil atau enggak, kalau misalnya berhasil, berarti kan kita bisa tambah lebih gede. Kalau misalnya enggak, berarti kan kita perlu sisihin lagi 20% lainnya gitu buat ngelakuin tes market. Gitu sih, Kak. Wah, ini kayaknya habis ini aku langsung jualan ya. Habis ini kayaknya 1 juta aku mau aku mau aku langsung buat modal nih. Oke, ini tadi ada mau yang bertanya nih Kak Dwi. Kak Dwi bisa langsung open mic mungkin? Oh ya Kak, ini tadi ada yang bilang surveinya nggak bisa diisi karena masih di private. Oh, coba-coba ya. Bentar aku ini dulu Kak, ada saya. Oke. Sambil nunggu Kak Dwi nih. Coba ya sambil kita jawab dulu pertanyaan Kak Dwi sambil teman aku cek juga. Oke, Kak Dwi mungkin bisa open mic. Kak Dwi, halo. Apakah suara saya terdengar, Kak Dwi? Halo. Ya, halo. Halo, Kak Dwi. Kan ada usaha clothingan nih Kak, sablon gitu. Dan ya lebih besar pengeluarannya sih daripada pemasukannya dalam 3 bulan terakhir. Oke. Cuma masih belum tahu rincian pengeluarannya ini untuk apa aja. Tahu-taunya minus gitu. Oke. Gimana ya harusnya ya biar tahu rincian sedetailnya lah. I see. Oke. Kayaknya aku dapat nih inti dari permasalahannya Kak Dwi ya tadi. Nah, betul banget. Jadi iya benar. Kan tadi nih kalau misalnya kita balik ke yang financial tips yang pertama, itu tuh kita perlu mencatat tentang berapa sih pendapatan kita dan pengeluaran kita gitu. Jadi kenapa kita perlu catat? Karena kalau misalnya kita nggak catat, kita jadi nggak tahu juga gitu uangnya tuh ternyata pergi kemana. Terus juga kita nggak bisa tahu misalnya nih kalau misalnya kita catat, kita bisa ngelihat pengeluaran apa aja yang ternyata tuh besar gitu. Dan nantinya di bulan depan bisa kita kurangi. Tapi kalau misalnya kita nggak catat, kita nggak punya datanya, yang ada nanti jadi kita bingung sendiri juga sih, Kak. Kayak gimana caranya kita ngurangin biaya, tapi kalau kita nggak punya datanya. Atau bisa juga nih, Kak Dwi buat 1 bulan ke depan, coba mulai buat catat-catat pengeluaran Kak Dwi. Kira-kira tuh apa aja, coba dicatat. Nah, nanti bulan berikutnya Kak Dwi bisa lihat nih kayak,
oh pengeluaran, ternyata salah satu pengeluarannya terlalu besar nih, jadi bisa dikurangi. Tapi kalau misalnya Kak Dwi ngerasa, aduh, kayaknya kalau nyatet agak males gitu ya, Kak Dwi juga bisa juga nih coba dibudgetin gitu Kak. Misalnya pengeluaran buat servis gitu, itu berapa, nilainya nominalnya berapa, pengeluaran buat yang lainnya nominalnya berapa. Coba aja Kak Dwi budgetin gitu. Jadi setiap ada pengeluaran, ambil dari yang pos-pos yang tadi udah disediain gitu. Nanti kan bisa kelihatan gitu, kayak misalnya ada satu pos yang, ternyata kok tengah bulan udah habis lagi nih. Nah, berarti kan itu pengeluarannya terlalu besar ya Kak Dwi gitu. Di luar dari ekspektasinya pertama. Gitu Kak Dwi. Mungkin ada feedback dari Kak Dwi, mungkin ada yang mau ditanya atau ada yang dibingungin nih dari Kak Dwi. Kalau udah jelas? Oke, jelas sih. Oke, terima kasih Kak Dwi. Paham. Oke, terima kasih juga Kak Devia nih yang udah jawab pertanyaan dari Kak Dwi. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang mau ditanya sebelum nanti kita tutup nih. Oke, kayaknya udah jelas banget karena sederhana itu Kak Devia ini ngejelasin secara, ini kayaknya guru akuntansi saya harus pindah nih sama Kak Devia nih ya. Karena kalau ngejelasin agak rumit. Kenapa kok guru akuntansi saya lebih rumit gitu loh. Kalau Kak Devia tuh kayak, mudah banget nih. Kayak jualan langsung jualan gitu ya Kak ya. Betul. Oke, terima kasih kepada Kak Devia. Langsung saja, terima kasih juga kepada teman-teman UMKM dan juga sponsor kita yang udah mensponsori acara kita ini. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman UMKM yang udah bersedia hadir. Sebelumnya dari saya memohon maaf bila ada salah kata dan juga salah pengucapan, mungkin perbuatan juga. Saya memohon maaf dan juga ada kurangnya saya mohon maaf.